Selamat datang kembali di channel Creepy Story, di mana kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Si Cantik Penunggu Kosan. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, saya pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan dinyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari kami. Dan jangan lupa juga di like and share video ini ke media sosial kalian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi pada awal tahun 2017 yang lalu. Ketika itu, aku dan suami baru saja pindah ke sebuah kos-kosan berlantai 3. Pada bangunan di lantai 2 dan 3 dibuat semi permanen, sedangkan kamar mandi terletak di lantai 2. Di lantai pertama adalah tempat tinggal pemilik kosan. Di lantai 2 ada 3 kamar yang lumayan besar. Sedangkan di lantai 3 berisi 3 kamar yang berukuran lebih kecil. Aku dan suamiku mendapat kamar di lantai 3 paling tengah, karena kamar kiri dan kanan sudah terisi. Dari beberapa kali mendengar perbincangan si penghuni kamar kiri dan kanan, sepertinya mereka para bujangan. Di setiap kali mereka ngobrol, sepertinya penghuni kamar pojok kanan yang sering menyambangi kamar di pojok kiri, dan si penghuni kamar pojok kanan seringkali mengeluh tentang banyaknya tikus yang mengotori kamarnya. Awalnya obrolan mereka tak terlalu kuanggap penting, karena toh aku dan suami tak mengalami diganggu tikus-tikus seperti yang dikeluhkan oleh penghuni kamar pojok kananku. Hingga suatu hari pemilik kosan mendatangi kamar kami dan memberitahu kepada kami untuk pindah sementara ke kamar yang ada di pojok kanan, karena kamar yang kami tempati akan diperbaiki lantainya. Sempat sedikit kaget, karena itu berarti penghuni kamar pojok kanan sudah pergi. Tapi sejak kapan? Dan ternyata kamar pojok kiri pun sudah kosong. Yang anehnya, hampir setiap malam di lantai 3 itu masih terdengar seperti ada aktivitas penghuni lainnya selain aku dan suamiku. Keesokan harinya, aku dan suami pun pindah ke kamar sebelah pojok kanan. Awalnya kami minta pindah ke kamar pojok kiri karena lebih dekat ke tangga. Tapi pemilik kos tidak mengizinkan karena menurut beliau kunci kamar itu sedang rusak. Dengan perasaan gelisah, aku pun bersedia pindah ke kamar yang ada di pojok kanan. Sepindahnya kami di kamar paling pojok di lantai 3 ini, kamar tengah pun diperbaiki oleh 2 orang tukang. Setiap malam, istri pemilik kosan naik ke lantai 3 untuk mematikan lampu di kamar yang kosong dan lampu lorong panjang di depan kamar yang sebenarnya memang sengaja aku nyalakan agar suasana tidak menyeramkan. Dia hanya membiarkan lampu di tangga yang tetap menyala. Hingga beberapa kali ia mendapati lampu di kamar-kamar kosong itu menyala. Akhirnya ia mengunci pintu-pintu kamar kosong itu dengan gembok sambil menggerutu. Setelah sebelumnya mematikan terlebih dahulu lampu-lampu di kamar yang kosong itu. Awalnya aku merasa aneh dengan kelakuan sikap istri pemilik kosan itu. Namun akhirnya aku mulai memakluminya setelah aku mendengar penuturan beberapa tetangga yang mengatakan bahwa beliau memiliki penyakit kejiwaan hingga sering berbicara dan mengomel sendiri. Selang beberapa hari kepindahan kami ke kamar itu, kami mulai mendapat gangguan dari para tikus-tikus. Mereka menggerogoti bagian bawah pintu, dan setelah masuk tikus-tikus itu mengacak-ngacak semua yang ada di dalam kamar, seperti ada yang memerintahkannya. Hal itu terus terjadi sejak istri pemilik kosan melarang kami menyalakan lampu lorong. Kejadian-kejadian aneh pun mulai kami alami hingga membuatku tertekan karena ketakutan. Aku pun berinisiatif untuk mengajak keponakanku yang kebetulan tinggal di sekitar situ
untuk menginap di kosan saat suamiku bekerja shift malam. Terkadang keponakanku mengajak temannya hingga kami tidur bertiga. Dan saat istri pemilik kosan mengetahuinya, ia pun mulai mengoceh dan menggerutu, menunjukkan ketidaksukaannya pada kami. Aku pun mulai jarang mengajak keponakanku untuk menginap. Dan sebaliknya, akulah yang menginap di tempat keponakanku jika suamiku sedang bekerja. Namun tibalah suatu hari di mana keanehan-keanehan itu kian membuatku tertekan. Sore itu, aku dan suami baru saja pulang dari rumah kakakku. Saat suamiku sedang membuka kunci pintu kamar, aku merasa ada sosok yang berdiri di sudut lorong yang nampak sangat remang karena hanya ada pencahayaan dari lampu tangga. Aku tak berani menoleh, namun aku merasa sangat terganggu hingga aku memekik karena merasa sudah tak tahan ditatapi oleh sosok itu. "Jangan ganggu aku," pekikku sambil menoleh cepat ke arah sudut lorong. Namun kosong, tak ada siapapun yang kulihat berdiri di sana. Suamiku pun bergegas menarikku masuk kamar dan memintaku meminum air putih untuk menenangkan diri. Namun hal itu tidak menghentikan gangguannya. Saat suamiku pergi mandi, tinggallah aku sendiri di kamar. Aku menyetel lagu religi dari ponselku. Dan saat lagu itu menggema, justru terdengar suara-suara keras dari luar kamar. Seperti ada yang melempar benda-benda ke arah dinding kamar yang terbuat dari papan. Aku berusaha menutup pendengaranku. Namun suara lemparan itu semakin keras dan membabi buta, hingga aku membuka pintu dan berteriak memanggil suamiku. "Abang, bang," teriakku berkali-kali. Tak lama kemudian, suamiku pun muncul di tangga dengan tergesa-gesa. Ia menghampiri aku yang gemetar di pintu kamar. Suamiku pun memeluk dan menenangkanku. Setelah cukup tenang, kami melihat kondisi sudut lorong yang memang berantakan. Beberapa barang nampak berjatuhan, seperti helm, pipa-pipa besi, dan beberapa benda yang aku tak ingat. Karena mempertimbangkan kondisi kejiwaanku yang kian tertekan dengan gangguan-gangguan di tempat itu, akhirnya suamiku memutuskan untuk segera pindah dari tempat itu. Walaupun waktu sewanya belum habis. Dalam hati aku pun bersyukur. Namun setelah pindah ke kosan yang baru pun aku masih tetap diganggu. Seringkali aku bermimpi tengah berdiri di ujung lorong kosan. Dan di ujung lorong yang satunya nampak sosok perempuan berambut panjang sambil menyeringai, duduk di atas barang-barang yang teronggok di sudut lorong yang gelap itu. Sosok itu terus menatapi aku dan tertawa kegirangan. Ya, dia senang karena aku tertekan. Hingga suatu hari sepulangnya suamiku bekerja, ia bercerita bertemu dengan penghuni bekas kosan kami yang lama. Laki-laki itu bercerita sesuatu telah terjadi pada istrinya di kosan itu tak lama setelah kepindahan kami. Ia menceritakan bahwa pada suatu maghrib, istrinya yang baru saja selesai mencuci merasa ada yang memanggilnya dari lantai 3. Padahal kondisi lantai 3 sudah kosong dan gelap. Merasa dipanggil namanya, wanita itu pun naik ke lantai 3 dan melihat sosok perempuan berambut panjang itu di ujung sudut lorong yang gelap. Setengah sadar ia melihat sosok mengerikan itu menyeringai dan kemudian menelengkan kepalanya seperti leher yang hampir putus. Dan seketika wanita itu pun menjerit lalu tak sadarkan diri. Sang suami pun lekas menghubungi paman si istri yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk halus. Sang paman pun mencoba berkomunikasi dengan sosok penunggu lantai 3 itu dan menanyakan kenapa dia menyakiti keponakannya.
Sosok itu hanya menjawab bila ia tak suka ada yang membersihkan tempatnya, dan ia suka melihat orang tertekan, hingga ia menginginkan seorang teman untuk menemaninya di lantai 3 itu. Mendapat jawaban seperti itu, sang paman pun menyuruh keponakannya sekeluarga untuk pindah kosan, karena kemungkinan hantu penunggu lantai 3 itu akan terus mengganggu mereka. Sejak saat itu, aku pun tak pernah lagi memimpikan sosok penunggu kosan itu. Namun tetap mengerikan jika mengingat kejadiannya, apalagi mengingat penampilannya yang selalu menyeringai dengan leher patahnya. Itulah cerita dari narasumber. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih dari kami, Creepy Story.